semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kita kembali pada aksi nyata modul 1.4 yang mana ini merupakan tugas pada pendidikan guru penggerak kaitannya dengan budaya positif, diseminasi budaya positif yang akan insya Allah akan kita sama-sama belajar. Insya Allah ini sharing yang tidak menggurui apalagi mengajarkan, tapi ini lebih kepada bagaimana berbagi praktik baik, berbagi pengalaman, bagaimana kita bisa menuntaskan solusi, memberikan masukan terhadap perkembangan anak didik hari ini. Walaupun kita sudah ketahui bahwa pendidikan hari ini adalah salah satunya untuk menghantarkan mereka untuk lebih bahagia, lebih selamat. Pinter bisa nomor sekian. Yang penting hari ini pendidikannya, goalnya adalah mereka selamat, mereka bisa bahagia. Perkenalkan, ini adalah tim kami. Ada Ibu Heni Suryani, SPD MPD. Beliau adalah fasilitator yang memfasilitasi saya sendiri dan teman-teman yang lain, khususnya yang ada di Jawa Barat. Ada Ibu Heni dari Sumedang dan Ibu Ega Juwani selaku pengajar praktik yang kemarin beberapa minggu kemarin Bapak dan Ibu sudah bertemu, yang baru saja merumuskan visi misi sekolah di SDN Ciparai ini. Dan ada juga saya selaku calon guru penggerak yang alhamdulillah sudah 2 bulan melewati dengan berbagai tantangan dan juga mungkin hal-hal yang lain yang alhamdulillah pada saat ini saya masih bisa berdiri dan juga masih bisa melaksanakan tugas-tugas yang sungguh luar biasa, dan mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa mengikuti karena masih ada kesempatan di angkatan 11 kemarin sudah kelewatan, dan juga ada di angkatan 12, 13, 14, sehingga kita dengan semakin banyaknya guru penggerak ini akan berdampak baik khususnya untuk sekolah kita, umumnya untuk pendidikan di Indonesia. Selanjutnya Bapak dan Ibu, sebelum ke pembahasan, saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu semuanya pertanyaan pemantik. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Maka Bapak dan Ibu berikan pendapatnya dengan pertanyaan yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan? Maka dengan adanya hukuman itu belum tentu anak bisa disiplin, ya. Bisa disiplin, bisa juga ya. Karena dengan hukuman anak itu kadang-kadang anak itu bukannya menurut, ya, bahkan anak-anak itu bisa lebih dari itu. Karena apa? Dia mungkin merasa tertantang, merasa tertekan dan sebagainya. Ya pun yang di anak hukum itu bisa saja ada yang jelas sehingga dia bisa mengikuti apa yang kita kehendaki. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak sudah memberikan tanggapan. Betul sekali apa yang disebutkan Bapak, yang dikatakan Bapak, bahwa tidak selamanya hukuman bisa mendisiplinkan. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan WC dan ruangan kelas, dan juga disiplin hukuman-hukuman yang sifatnya positif untuk anak dan juga untuk sekolah, apakah juga dapat mendisiplinkan siswa? Enggak. Sekarang ibu-ibu, kira-kira dari sana, ibu. Untuk saat ini hukuman berupa membersihkan WC mungkin tidak berlaku, ya. Menurut saya hukuman itu lebih ke baik, itu berupa hukuman yang berat mungkin, karena anak-anak sekarang itu tidak diperbolehkan itu untuk disuruh seperti itu mungkin, ya.
mungkin untuk menerapkan disiplin itu lebih ke pembiasaan saja, gitu kan. Dengan pembiasaan, disiplin pembiasaan, mungkin anak akan terbiasa menuruti apa hal yang baik gitu ya, hal yang positif akan terus berlangsung jika terus menerus pembiasaan tersebut dijalankan. Itu pendapat saya. Terima kasih Ibu Bima yang sudah memberikan tanggapan terkait pertanyaan yang kedua, yaitu apakah hukuman dengan hal positif seperti misalkan WC, ruangan kelas dan juga yang lainnya mampu mendisiplinkan siswa. Tentunya ini juga menjadi kalkulasi nantinya harus seperti apa memberikan hukuman itu yang tepat kepada anak. Terakhir, apakah dengan memberikan penghargaan prestasi anak dan juga penghargaan lainnya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Enggak, terjadi. Untuk pertanyaan ketiga, apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa? Kalau menurut saya pribadi itu benar. Kenapa? Karena anak merasa dihargai atas proses dari kegiatannya untuk mencapai untuk meningkatkan motivasi siswa itu ya, jadi ada penghargaan dari sekolah. Mungkin itu akan diikuti sama siswa yang lain ya. Jadi saya sependapat. Terima kasih. Terima kasih guru-guru semuanya yang sudah memberikan masukan dengan pertanyaan pemantik yang barusan juga sudah dijawab oleh rekan guru kita, bahwa apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Tentunya benar, sesuai yang barusan Pak Ijai lakukan. Tapi apakah betul menurut teori-teori yang hari ini diajarkan, insya Allah nanti akan dikupas tuntas. Selanjutnya Bapak dan Ibu, yang akan kita bahas lebih dalam adalah tentang budaya positif. Dan apakah budaya positif itu? Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sebagaimana yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan hari ini harus berpihak pada murid. Bukan sepenuhnya memahami murid, tapi bagaimana memposisikan murid itu sebagai layaknya padi yang akan tumbuh. Bagaimana mungkin yang di sini mempunyai ladang atau sawah, mulai dari menyiapkan lahannya, mulai menyiapkan bibitnya, mulai tumbuh, dirawat, ketika ada hama dipupuk ya, ataupun diberikan obat yang tepat. Pun demikian hari ini anak didik tidak semuanya bagus. Pada satu ladang sawah, misalkan satu petak, mungkin ada beberapa yang sudah bagus perkembangannya, ada yang mungkin gunaannya tertumbuh. Pun demikian hari ini dengan anak didik yang mengumpamakan bahwa pendidik itu sebagaimana seorang petani yang sedang menggarap sawahnya. Maka ketika satu anak ini kenapa tidak tumbuh bagus perkembangannya, berarti kita perlahan menuntunnya. Potensi apa anak ini kalau tidak ada seperti yang lain menonjol, berarti tugas kita mencari tahu apa yang menjadi kelebihan. Nah, itu tugas kita hari ini adalah menuntun agar mereka semua bisa menemukan potensi terbaiknya tentang budaya positif hari ini. Berikut adalah nilai-nilai kebajikan Bapak dan Ibu yang tentunya ini adalah dari seluruh komponen nilai-nilai kebajikan. Walaupun ini hanya sebagian, ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, dan lainnya. Ini merupakan hal-hal ataupun nilai-nilai kebajikan yang harus kita anut dan kita tularkan kepada anak didik. Berprinsip, toleransi, ada percaya, ada dermawan, keteraturan, lurus hati.
dan ada juga kedamaian, gotong royong, dan pengertian serta keteguhan hati. Hal ini yang harus kita transfer kepada anak didik kita agar tumbuhnya, apalagi di situasi kita yang kali ini belajar dari sekolah dasar, yang mana merupakan peralihan dari mulai pendidikan usia dini ke jenjang SD, adalah peralihan masa-masa transisi yang betul-betul yang harus kita tanamkan, ya. Karena mengingat ya kondisi hari ini pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi zaman dan alam, ya, yang harus terus kita luruskan. Maka yang paling terpenting ada salah satu program nasional bagaimana seorang guru untuk menjadikan anak-anak yang mempunyai ciri khas, yaitu profil pelajar Pancasila. Apakah yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan Bapak Ibu sadayana, kaitan dengan profil pelajar Pancasila, goal kita ini, goal kita ataupun rancangan pendidikan yang sudah didesain khususnya di era kementerian sekarang Bapak Nadiem, bahwa mau tidak mau seorang guru harus mencetak anak-anak menjadi profil pelajar Pancasila. Ya, kemarin Ibu Tia juga sudah mengeluarkan ya bagaimana nyanyian profil pelajar Pancasila hasil dari BIMTEK ya yang ada di Bogor. Harus sama-sama kita tanamkan. Kenapa? Semakin anak sering diucapkan, maka akan tertanam dalam jiwanya, tertanam dalam akal pikirannya, bahkan di bawah alam sadar. Sehingga bahwa ketika saya melakukan ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, bahwa dengan saya menolong teman itu bergotong royong ataupun peduli kepada teman, berarti saya sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak dan Ibu profil pelajar Pancasila yang hari ini sedang booming, bahkan di kurikulum Merdeka itu menjadi salah satu hal yang harus diutamakan ya, generasi kita. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya nilai-nilai itu di mana nilai ketakwaan dan akhlak mulia menjadi faktor utama, bahkan di setiap agama manapun tetap mengajarkan kebaikan, dan kebaikan itu adalah nilai iman. Kebaikan itu adalah nilai ketakwaan, dan kebaikan itu adalah nilai dari perwujudan akhlak mulia. Yang memang hari ini punten sekali Bapak dan Ibu, di kelas-kelas kita banyak sekali anak yang kemarin juga laporan dari Pak Deden, ternyata masih kira bahasanya bahasa hewan kata temannya ya kabur. Ini artinya tugas kita betul kata Bapak ya, karena memang orang tua menyekolahkan kepada kita itu betul-betul menitipkan hoyong pang bidikeun, upami lepat hoyong pang lereskeun, upami tidak leres oke pernah hoyong pang konsisten, artinya hoyong pang leres supados di bumi kacangan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa kita harus makanya di kelas dibiasakan ketika sebelum pembelajaran dimulai dilaksanakannya berdoa, melantunkan Asmaul Husna dan juga surat-surat pendek. Inilah salah satu perwujudan dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Dan juga kita setiap hari Jumat di bawah pimpinan guru agama, alhamdulillah kita sudah mungkin dari tahun 2013 kita setiap hari Jumat selalu melaksanakan kegiatan Jumat yang mengaji bersama ataupun sholat duha. Nanti insya Allah ke depannya kita akan laksanakan kembali. Karena apa? Karena ini adalah salah satu kegiatan yang luar biasa yang berdampak pada nilai profil pelajar Pancasila, khususnya di nilai beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Lalu selanjutnya ada berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini tentunya seorang siswa harus mempunyai wawasan yang luas.
Artinya bukan hanya yang diajarkan guru saja, tapi anak sekarang sudah mahir berselancar di dunia internet. Bahkan posisi guru hari ini, menurut kurikulum Merdeka yang saya pelajari dan juga yang mendapatkan ilmu, bahwa hari ini guru bukan satu-satunya lagi sebagai sumber pembelajaran anak. Jadi Bapak dan Ibu, ternyata hari ini kita tidak, istilahnya bukan lagi sebagai sumber pembelajaran, tapi lebih kepada fasilitator. Yang mana fasilitator ini adalah sebagai memfasilitasi anak-anak. Misalkan ibu, iya, abimah di mana, misalkan belajarnya dari internet, iya bagus, harus diberikan. Memfasilitasi anak-anak, bu bagaimana saya sulit belajarnya, coba pelajari ini. Jadi lebih pada memfasilitasi anak-anak agar bisa belajar mereka dengan baik sesuai dengan minat bakatnya. Minat bakatnya dalam artian ibu, abimah terserah deh ketika belajar menonton berarti cara belajar anak dengan visual. Maka kita mau tidak mau memfasilitasinya dengan infokus seperti ini. Diajarkan, ditontonkan, ya walaupun agak ribet ya, apalagi mungkin yang hari ini kelas teh orang kadang ngaringin, kadang fokus, kadang ngaling, kadang salah dari, tapi demi kemajuan anak-anaknya. Yang kedua ada yang dengan audio. Artinya ketika anak dengan ceramah, metode ceramah kita hari ini, anak-anak bisa langsung ada. Dan juga dengan anak kinestetik. Yang terakhir kinestetik apa? Dengan cara langsung praktek. Jadi anak-anak ketika melihat kepada gurunya, ada sebagian anak yang memang jalan-jalan bu. Ada nggak bu? Ketika anak-anak di piwang cici, jalan-jalan. Berarti cara belajarnya itu kinestetik, itu biasa di piwang. Tidak memang cara belajarnya kinestetik. Padahal bios ketika anak belajar nanti asal mengganggu ya, jangan-jangan itu apa? Cara belajar mereka itu dengan kinestetik, dengan mungkin banyak praktek, pun dengan yang mendengarkan jarang yang mungkin bisa merap, maka kita harus memfasilitasinya ketiga-tiganya, audio, terus juga visual dan kinestetik. Semuanya harus kita ayomi ya pembelajaran hari ini. Apalagi dengan mendiagnostik ibu, apa itu mendiagnostik? Jadi upami ngabayangkan seorang dokter pasien, ibu penyematan awal dia obatnya, maka harus dia obatnya. Satu mendiagnostik dulu apa keluhannya, apa yang menjadi penyebabnya, apa yang sakitnya. Pun demikian anak yang hari ini mengajar 28 orang, mau tidak mau kita harus mendiagnosis tersebut, kebutuhannya apa, pola belajarnya, yang tepatnya seperti apa, sehingga kita tahu bagaimana anak itu cara belajarnya, sehingga bisa ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan sangat mudah untuk mencerminkannya profil belajar Pancasila. Ada gotong royong Bapak dan Ibu, ini adalah nilai budaya luhur yang diajarkan oleh leluhur kita, bahwa gotong royong hari ini harus ditingkatkan lagi. Anak yang hari ini mungkin biasa disuruh sendiri, sok bapak ayo kurang bersihkan lingkungan sasaran. Agar apa? Agar mendorong terciptanya profil belajar Pancasila dalam dimensi gotong royong. Selanjutnya ada kreatif. Makanya di sekolah Bapak dan Ibu harus banyak anak mengasah kreativitasnya. Kemarin melihat ada kelas 6 yang langsung praktek mencapok ya Bapak dan Ibu, yang Pak Jipa dan Bu Ella. Ini dalam rangka kreativitas anak, untuk masa kreativitas. Dan juga Ibu Tia kemarin yang istilahnya membuat perahu ya dari berbagai lain, dan juga teman-teman yang lain yang luar biasa yang sudah mempraktekkan budaya baik dalam artian untuk menumbuhkan kreativitas pada peserta ini, dan juga bernalar etisnya. Anak kadang-kadang anjina sering narosnya ketika yang kita ajarkan ibu iya gunawan, nah itu untuk menumbuhkan nalar etis. Dan juga yang terakhir adalah mandiri. Kita mau tidak mau Bapak dan Ibu semua harus mendidik anak ya. Ada pepatah ngadidik mbak tetiasa ngadadak tapi kedak ngaduk
Duduk. Setiasa Bapak dan Ibu, hari ini alhamdulillah kita berbangga, bersyukur hari ini anak-anak bisa berprestasi atas kerjasama bersama. Apakah itu secara instan? Tidak, kita persiapkan 1 tahun agar mereka bisa tampil, bisa maksimal. Itu bukan ngadadak, tapi duduk. Keinginan untuk atas kerjasama semua, alhamdulillah dapat dibuktikannya dengan salah satu adalah prestasi anak. Jadi dari semua profil pelajar Pancasila yang hari ini digaungkan ada iman, takwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis dan mandiri. Mau tidak mau kita seorang guru harus menghantarkan, menuntun anak didik kita untuk menjadi profil pelajar Pancasila yang sudah hari ini kita sama-sama pelajari. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, kaitan dengan nilai-nilai kebaikan dan juga nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila, tentunya kita salah satunya adalah feedback guru anak. Maka untuk menegakkan itu semua, mewujudkan itu semua, tentunya kita semua harus Bapak dan Ibu, kuncinya disiplin. Lagi-lagi Bapak dan Ibu, apa yang sudah Bapak sebutkan tadi, diutarakan tadi dalam kegiatan tadi sebelum kegiatan ini, penekanannya dalam sebuah Bapak harus disiplin. Ya, disiplin. Apa itu Bapak dan Ibu disiplin? Dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ketika disiplin seolah-olah kita tidak nyaman. Seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, itu. Terus apa makna disiplinnya? Sesungguhnya Bapak dan Ibu semuanya adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui suatu proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Ini adalah makna disiplin. Lalu bagaimana makna disiplin yang bisa kita jawantahkan dalam kehidupan kita selaku seorang guru? Maka ketika kita disiplin pribadi, maka akan tumbuhnya disiplin kebersamaan. Dan ketika terwujudnya kedisiplinan bersama, maka akan terciptanya kedisiplinan nasional. Maka mulai disiplin itu adalah mulai dari diri kita sendiri. Itu yang butuh keyakinan bahwa kedisiplinan ini bukan hanya sebagai aturan, tapi juga kebutuhan kita. Ya, ketika disiplin sudah tumbuh dalam diri kita, maka insya Allah budaya positif ataupun disiplin positif secara kolektif, khususnya di lingkungan kita, akan mudah terwujud. Lalu apa disiplin positif? Adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Bapak dan Ibu, ternyata hukuman dan hadiah ataupun penghargaan itu ternyata menurut teori-teori dari ilmu yang membidangi pendidikan itu kurang tepat. Lalu bagaimana? Sama nanti akan kita jelaskan juga. Apalagi hukuman itu betul kata Ibu Bipa, sekarang sudah tidak berlaku. Membersihkan WC, terus apalagi ada musuh orang bendera, panelir, muringan lapangan sekarang sudah tidak berlaku. Bahkan ini akan menjatuhkan mental dan karakter anak. Ya, mereka akan terngiang sampai dia dewasa. Kampung Abite pernah dihukum, maka apa yang akan dialami? Anak memberontak akan menyimpan dan dendam. Nah, inilah yang hari ini kenapa banyak anak yang memukul guru, anak mengajak pada gurunya. Salah satunya karena ini faktor hukuman yang mereka anak didik kita menumbuhkan rasa dendam. Makanya pendidikan sekarang adalah goalnya adalah mewujudkan atau menghantarkan anak-anak didik agar bisa mereka selamat dan bahagia. Itu Bapak dan Ibu semuanya. Selamat, kata kuncinya selamat dan bahagia. Ya, ketika selamat, ketertiban lingkungan, keamanan lingkungan, termasuk keamanan jiwa anak.
baperan, mudah tersinggung, apalagi dengan fenomena dengan media sosial, maka anak akan cenderung ketika dimarahi dan tinggal lapor. Jadi diharapkan dengan hadirnya kurikulum merdeka, maka kita harus mengingat kembali bahwa tujuan pendidikan adalah menghantarkan peserta didik agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang seutuh-utuhnya. Mulai dari mereka yang kecil sampai yang besar. Ya. Hal ini tentunya mau tidak mau seorang guru harus betul-betul mengarahkan kepada mereka agar mereka bisa selamat dan mereka bisa bahagia. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu. Kalau memungut sampah seumpamanya, gimana? Memungut sampah boleh tapi dengan sama-sama. Iya. Ayo anak-anak kita kumpul. Karena akan menilaikan, menerapkan contoh. Karena lagi-lagi guru akan menuntun, ketika menuntun berarti ayo sesaran. Ya itu jadi boleh dengan catatan harus bareng-bareng sasaran. Kita juga mau ya seperti itu. Selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang ini kita akan dalami sama-sama Bapak dan Ibu, apakah hukuman itu, apakah konsekuensi dan apakah itu restitusi. Mana yang paling benar? Apakah dengan menghukum, apakah dengan menilaikan konsekuensi ataupun dengan restitusi? Apa dari ciri keduanya Bapak dan Ibu kaitan dengan hukuman? Mohon maaf ini ada kesalahan. Yang nomor 2 harusnya ini konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana dan biasanya dalam mengambil keputusan anak cenderung tidak dilibatkan. Ujung-ujung misalkan kita hukum anak yang terlambat, silakan karena kamu terlambat pungutan sampah. Karena itu sifatnya yang tidak direncanakan apapun, tiba-tiba ataupun misalkan keliling lapangan hukuman, itu sifatnya. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana dan biasanya dalam mengambil keputusan anak selalu dilibatkan. Ya, konsekuensi ini harus dibangun Bapak dan Ibu, harus dibangun, diajak kerjasama anak, dilibatkan anak-anak. Ketika nanti kita terlambat, apa konsekuensinya? Jangan apa hukumannya. Ya, apalagi hukuman kan sifatnya sendiri ya. Sedangkan konsekuensi ini anak dilibatkan, anak terus juga merumuskan ya dari konsekuensi. Terus apa yang dimaksud dengan restitusi Bapak dan Ibu semuanya? Restitusi adalah salah satu metode menanamkan disiplin positif pada murid dalam memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maka dari hukuman ada konsekuensi, ada restitusi. Mana yang kita ambil adalah restitusi. Mungkin di sini ada yang baru pertama kali kaitan dengan restitusi dan bagaimana pola restitusi. Insyaallah kita akan sama-sama pelajari. Ciri-ciri restitusi yang pertama memperbaiki hukuman. Ini restitusi. Yang keduanya restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi anak ditawari, apakah kamu dengan hal ini keberanian atau tidak? Jadi nanti akan pelaksanaannya ditawarkan bukan paksaan. Restitusi bersifat menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nanti ketika anak melakukan kesalahan, apakah itu melanggar ataupun dengan nilai-nilai keyakinan kesepakatan yang kita sudah sepakati sama-sama. Jadi nanti akan kembali ke diri sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kelima, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Keenam, restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Cuma mungkin belum ada gambaran kaitannya dengan restitusi itu seperti apa. Mari kita lanjut. Ya, Bapak dan Ibu, ketika kita mau melaksanakan restitusi, menjalankan restitusi, maka hal yang pertama harus kita sepakati dulu adalah dengan anak membuat keyakinan keras. Bukan lagi tata tertib kelas, bukan lagi peraturan keras, tapi dirubah dengan keyakinan keras.
keyakinan kelas yang mereka dan kita sama-sama yakini bahwa dengan kita misalkan membuang sampah, apakah itu melanggar keyakinan kelas? Pasti. Ketika didapatkan keyakinan, mereka sudah meyakini bahwa dengan keyakinan tersebut mereka tidak lagi membuang sampah. Kenapa? Dengan membuang sampah mereka telah melanggar keyakinan yang sudah disepakati. Ya. Jadi keyakinan ini adalah menunjukkan kesadaran Anda. Beda dengan peraturan, dilarang membuang sampah, maka yang terjadi berantakan tetap. Karena satu pihak peraturan itu biasanya satu pihak, kita yang membuat, Anda tidak dilibatkan. Sedangkan keyakinan kelas sama-sama kita meyakini bersama. Ya, jadi nanti yang di kelasnya ada tata tertib kelas, ada peraturan kelas, kita rubah sama-sama dengan keyakinan kelas, guru dan anak. Nah, sama-sama membuat. Tapi untuk kata-kata buang sampah Sudah tidak betul. Apa yang menjadi nanti kita ya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, tidak berlaku. Jangan membuli. Nah, ketika jangan, mereka cenderung akan melakukan. Jadi survei akan melakukan. Contoh hari ini, jangan membuang sampah sembarangan. Itu pasti ada. Tapi kalau diubah kata-katanya, jaga kebersihan. Nah, maka nilai-nilai keyakinan kelas ini akan pertama bahwasanya harus menjaga kelas, menjaga kebersihan. Ya, nanti kita akan sama-sama pelajari tentang keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Maka jawabannya peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek atau murid itu sendiri yang harus melaksanakannya. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya kita bersama. Posisi murid bukan lagi sebagai objek, tapi subjek yang membuat. Ini Bapak dan Ibu, mari kita mumpung sekolah masih kita suasana baru, apalagi nanti di kelas yang pada baru, kita buat kesepakatan kelas, kita buat keyakinan kelas. Ya, dari misalkan tadi jangan membuang sampah sembarangan, kita ubah ke arah positif menjadi menjaga kebersihan. Misalkan dengan tidak membuang sampah sembarangan itu terserah. nah, ataupun terima kasih yang sudah membuang sampah pada tempatnya. Beda, jangan membuang sampah sembarangan, tapi ada tulisan terima kasih yang sudah membuang pada tempatnya. Itu adalah sebuah keyakinan. Maka iya, intinya jangan membuang, tapi kata-katanya jangan berantem. Coba Pak, Bunda itu pasti ada yang berantem, tapi sayangi teman kalian. Sayangi teman, hargai teman. Jangan membuli teman. Ketika ada kata jangan, kamu yang dalam pikiran, maka anak cenderung akan melakukan. Maka sayangi teman, karena itu adalah keyakinan. Maka dibuat nanti disepakati keyakinan kelasnya apa dengan yang kalimat yang biasa jangan, maka ubah dengan kata-kata yang memang akan tumbuh keyakinan pada yang membangun semangat, membangun tumbuhnya kesadaran. Ini yang paling penting. Nah, ini yang membedakannya peraturan kan tadi sudah dijelaskan bahwa cenderung hanya sepihak. Jadi ujung-ujung nah ini sudah tidak relevan lagi dengan kondisi hari ini, karena mau tidak mau pendidikan karakter hari ini betul-betul diutamakan kepada ibu semua. Karakter, bagaimana karakter seorang pelajar hari ini harus disediakan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita sama-sama jabarkan. Lalu bagaimana membuat keyakinan kelas, Bapak dan Ibu? Nanti kita akan mungkin istilahnya berbagi tentang bagaimana proses membuat keyakinan kelas. Maka tahapannya Bapak dan Ibu, tanyakan kepada murid. Ini adalah salah satu paling yang sudah saya lakukan kepada yang didik, tentang tanyakan kepada anak tentang masalah dan harapan kalian, terutama masalah kira-kira anak apa yang ada masalah dalam kelas ini. Kira-kira guru di kelasnya sok
Terus apalagi misalkan suasana kelas yang gade misalnya, terus juga dan lain sebagainya. Ketika sudah terakomodir apa masalah-masalah kelas, maka lanjutkan. Ingin kelas yang bagaimana anak-anak? Ingin kelas yang seperti apa yang kalian idamkan, yang kalian harapkan? Maka anak-anak jangan semangat pasti Pak, kelas yang bersih, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang sangat istilahnya tidak membosankan, terus juga sesama teman tidak ada saling membuli. Itu harapan mereka, sehingga mereka menjadi subjek, mereka yang membuat keyakinan itu sendiri. Maka ketika sudah tertanam ataupun harapan mereka, maka kita bangunlah menjadi sebuah keyakinan kelas. Ini kemarin ada peraturan kelas di sini, katanya pasti mau ya. Lalu eksplorasi murid untuk mencapai kelas impian, eksplor, tanggapi ide-ide mereka, buat kita menjadi kalimat-kalimat yang bagus untuk anak yatim, ya ditampung semua. Terus juga ambil kesimpulan dari ide, maka ubah ide yang menjadi dari anak-anak kita yang mengarahkan, dari datangnya bukan dari kita keyakinan kelas itu, tapi anak sebagai subjeknya yang membuat keyakinan itu sendiri. Coba kita selaku guru mengembangkan atau mengeksplor dari ide-ide mereka menjadi sebuah keyakinan kelas. Maka setelah keyakinan kelas sudah terbentuk, tanda tangan dengan anak. Ketika anak melanggar, baca. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Gimana? Harusnya, oh saya harus ini. Nah, itu keyakinan kelas yang harus kita bangun, yang harus kita kembangkan agar tumbuhnya karakter anak melalui keyakinan yang sudah mereka sama-sama sepakati. Jadi contoh proses pembuatan keyakinan yang beberapa minggu kemarin sudah dibuat, tanggapi masalah, menempelkan tentang masalah-masalah dan harapan kelas, kemudian kita mengeksplorasi ide dan juga kita mengembangkan ataupun menerima sekaligus membuat keyakinan. Ya. Ini Bapak Ibu, contoh keyakinan di kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, jadi yang tidak belajar berarti melanggar. Setiap anggota kelas perlu senang. Nah, jadi ada yang menangis nanti berarti tidak senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Biasanya kelas 1 dan kelas 2, 3 akan berbeda. Jadi kelas 1, 2, 3 lebih kepada bagaimana anak-anak bisa senang, anak-anak bisa nyaman. Berbeda dengan kelas atas tentunya. Makanya keyakinan kelas pun tidak bisa disamakan. Sesuai kebutuhan. Setiap anggota perlu melaksanakan tugas. Nah, biasanya kuno mengerjakan PR. Bila Pak, nah nanti Pak, kenapa tidak mengerjakan PR? Misalkan lupa. Ketika kamu tidak mengerjakan PR, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Apa yang akan kamu perbaiki? Apa yang kamu lakukan? Saya akan melaksanakannya. Keyakinan tersebut besok tidak akan lagi mengulanginya kembali. Jadi secara alam bawah sadar mereka, keyakinan. Terus juga setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu saling merasa aman. Nah, berbeda dengan kelas atas, selalu bersikap positif. Nah, ini ya, senantiasa menjadi diri terbaik. Kelas-kelas atas biasanya percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, menjaga kebersihan, peduli, bertanggung jawab. Masih banyak kegiatan-kegiatan atau keyakinan-keyakinan kelas yang bisa diekspor dan disepakati bersama. Sudah sepakat, tanda tangan perwakilan kelasnya berarti ketua kelas. Tempel. Sehingga ketika anak melanggar, silakan anak belajar. Menumbuhkan keyakinan kelas. Maka ketika keyakinan kelas sudah terbentuk, kita semua harus, misalkan ada satu anak yang kenapa anak tersebut belajarnya susah, padahal kita sudah melakukan terbaik dengan berbagai cara, sudah mengajar sekuat tenaga, apalagi anak-anak yang di bawah, kelas-kelas bawah. Padahal
kita tes sudah melakukan terbaik lah hasilnya. Tosa dengan cara semua dikontrol. Tapi Bapak dan Ibu ternyata tidak hanya melihat seperti itu, kita juga harus melihat apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Bisa jadi anak susah belajar itu karena kasih sayang yang dari keluarga itu tidak ada. Ya, kasih sayang mereka itu tidak ada, tidak ditemukan. Berarti pola pendekatannya kita jangan langsung menghajar ke anak tersebut. Kamu mah belum misalkan, jangan. Bisa jadi ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi kasih sayang. Makanya perlunya kompisi di sini Bapak Ibu. Apakah mereka yang susah belajar itu memang rasa kasih sayang dari orang tuanya tidak didapatkan? Ketika tidak mereka dapatkan, maka akan belajar maupun akan susah. Karena nilai dasarnya, nilai kebutuhan dasar seperti sandang, papan, dan ibunya. Ketika mereka akan lapar di kelas, maka tidak akan belajar. No, sakit perut kenapa? Jangan ditanya apakah jajan tadi lo ada, pasti bisa jadi anak teh belum sarapan, maka akan terganggu proses belajar. Ada anak yang mungkin nangis nanti biasanya bagus, kunaon ternyata ibu bikinnya di susulan, hilang kasih sayang. Maka kita selaku orang tua kebutuhan dasar anak harus terpenuhi agar mereka bisa belajar dengan baik. Mereka jangan menyalahkan anak karena tidak ada yang salah. Ketika pola belajar kita sudah betul, tapi ketika 5 kebutuhan dasar ini kurang baik, maka belajarnya akan susah. Apalagi yang di kelas-kelas bawah ya, biologi, ya itu kebutuhan dasarnya. Walaupun kita terus BDK istilahnya ngajarnya tidak kemana, tapi ternyata kasih sayang anak yang kurang dapat. Maka ketika yang tidak punya jajannya sisihkanlah pada jajan. Selanjutnya adalah kebebasan. Bapak dan Ibu, terkadang ekspresi anak, ekspresi ataupun cara belajar, mengekspresikan belajarnya, terkadang kita selalu dikekang, ya, keterbatasan kebebasan ataupun kebebasan dia selaku manusia yang merdeka kita kekang. Itu akan berpengaruh terhadap kebutuhan dasar, sehingga akan berpengaruh pada pola pembelajaran. Selanjutnya adalah kesenangan. Pola kesenangan anak, ya, ketika ada hobi resep nanti misalkan puni tong bicara walaupun bukan belajarnya, misalkan sebelum belajar pas istirahat walaupun pakai seragam, jadi dikekang. Ya, misalnya kesenangan mereka tidak boleh misalkan kita patahkan, harus betul-betul kita penguasaan juga kebun jadi kebun. Dan yang paling pertama adalah bertahan hidup. Bapak dan Ibu bertahan hidup agar mereka menjadi manusia yang seutuhnya. Lalu Bapak dan Ibu mohon kesediaannya untuk menonton video terlebih dahulu tentang proses kontrolnya. Ya, Ibu dan Bapak dalam penerapan disiplin positif salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam diskusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Halo po. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pembuat rasa bersama, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini
sebagai posisi mendukung guru yang selalu mendukung ya Bapak dan Ibu. Nah, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada lemah, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman Bapak dan Ibu, posisikan guru sebagai teman seperti ini. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anaknya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan
Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi terakhir, posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu harus kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling Baik, Bapak dan Ibu, kira-kira dari posisi 5 kontrol
kalau kita seorang guru, mana yang paling baik? Manajer. Kalau tadi memarahi, menghukum pasti nadanya tinggi. Tapi ketika posisi kita selaku manajer pasti menanyakan keyakinan lagi. Ketika ada terlambat, pasti yang kita akan keyakinan apa? Nah, misalkan kalau kamu datang terlambat, keyakinan itu saya telah melanggar diri saya sendiri dan orang lain, tidak menghargai. Makanya kita harus betul-betul memposisikan kontrol ini sebagai posisi manajer. Yang mau tidak mau maka langkahnya adalah membuat keyakinan kolaborasi. Kepada Ibu tidak akan lama lagi. Selanjutnya kita sudah yang contoh praktek restitusi Bapak dan Ibu. Apa itu adalah restitusi? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian memvalidasi yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi sebagaimana yang sudah ini saya sedikit Bapak dan Ibu tidak akan lama terkait dengan proses praktik segitiga restitusi. Restitusi dalam suatu proses hingga penanaman menstabilkan identitas. Ini ada anak yang kasus di kelas dipanggil sama guru kelas. Ini bisa kita praktekkan Bu nanti di kelas. Siap Sarah. Siap Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak dan Ibu, tadi sudah sama-sama kita lihat bagaimana cara melaksanakan teori segitiga restitusi. Jadi lebih kepada ketika tadi anaknya membahas, terus anaknya mulai nada yang tinggi karena kesalahannya. Ketika
dari peristiwa atau video tadi, anak-anak mulai melahan, sabar, dan akhirnya mengakui bahwa dia telah melanggar keyakinan masyarakat. Alhamdulillah kita sudah di penghujung bahwa intinya Bapak dan Ibu, kenapa kita harus menanamkan budaya positif, terutama kita menggeser dari hukuman kepada keyakinan yang tadinya peraturan kepada keyakinan kelas. Agar apa? Mereka percaya diri, tumbuh percaya diri sehingga mereka akan lebih kuat menghadapi kembali ke teman kelompoknya. Di akhir kesimpulan, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan, Bapak dan Ibu. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukannya tuntunan dan teladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Ada pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, anak kan kencing. Itu artinya ketika guru melakukan maka akan dicontoh oleh muridnya. Dan yang terpenting, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan kita menjadi seorang guru, maka mau tidak mau kita harus jaga amanah itu yang Allah titipkan agar kita bisa mencerdaskan anak-anak bangsa yang berguna di kemudian hari. Terima kasih kepada Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.